Setelah kota naga langit dibangun, kota bintang surgawi tidak akan rentan lagi. Bahkan tanpa formasi pelindung, Kaisar Bela Diri tidak akan mampu menghancurkan kota naga langit dengan mudah. Namun, membangun kota naga langit adalah pekerjaan yang sangat besar. Xiao Chen telah memperoleh pemahaman kasar tentang hal itu ketika dia melihat sekilas cetak birunya. Belum lagi sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun kota naga langit, pembangunannya melibatkan formasi, batasan, astrologi, geomansi, perencanaan kota, dan banyak keterampilan lainnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Upaya seperti itu membutuhkan seseorang yang ahli di segala bidang untuk mengarahkan proyek tersebut. Xiao Chen bertanya pada dirinya sendiri apakah dia mampu melakukan ini atau tidak. Kemudian, dia menyadari bahwa ada orang seperti itu di hadapannya, ahli dalam 4 seni, sitar, catur, kaligrafi, dan melukis, serta astronomi, seorang wanita ajaib yang mahir dalam banyak bidang. Mo Chen tersenyum tipis. Jika kakak Xiao bersedia berkomitmen, izinkan aku menggunakan sumber daya di gudang harta karun gerbang naga. Aku bisa memberikan sketsa kota naga langit kepada kakak Xiao dalam waktu setengah bulan. Hanya membuat sketsa saja membutuhkan waktu setengah bulan. Ya, itu masih perkiraan konservatif. Dari semua kota yang pernah saya lihat sebelumnya, kompleksitas kota naga langit berada di urutan teratas. Setelah dibangun, itu akan sedikit lebih rendah daripada Bright Moon City. Xiao Chen agak terkejut. Bagaimana mungkin kota naga langit masih kalah dengan kota bulan cerah setelah dibangun? Saat itu, reputasi gerbang naga jauh melampaui reputasi istana bulan. Perbandingan ini tidak bisa diterima olehnya. Mo Chen menjelaskan, itu sangat normal. Setelah Bright Moon City dibangun, ia mengumpulkan sumber daya selama 10.000 tahun. Adapun kota naga langit, itu akan menjadi satu-satunya kota yang sebanding dengan kota kuno berusia 10.000 tahun ini saat dibangun. Baiklah, kalau begitu, aku akan merepotkanmu dengan ini. Namun, warga tersebut kini tidak mempunyai rumah. Bagaimana kita harus menghadapinya? Melihat betapa Xiao Chen mempercayainya, hanya menanyakan beberapa pertanyaan sebelum menyerahkan sumber daya gudang harta karun gerbang naga untuk dikelolanya, Mo Chen sangat gembira. Ia menjelaskan, berbagai profesi mempunyai spesialisasinya masing-masing. Kakak Xiao, tidak perlu khawatir. Lan Shaobai dan aku akan mengurus sisanya. Kamu baru saja masuk ke Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung. Waktu sangat berharga bagi Anda, dan Anda harus meluangkan lebih banyak waktu untuk memahaminya. Pada akhirnya, kekuatanmu adalah fondasi seberapa jauh Pulau Bintang Surgawi bisa melangkah. Xiao Chen merasa terharu. Hal yang paling sulit ditemukan di dunia adalah teman dekat. Apa itu teman dekat? Itu adalah teman yang memahami diri sendiri dengan baik. Mo Chen tidak diragukan lagi adalah orang yang seperti itu bagi Xiao Chen. Terima kasih banyak. Xiao Chen ingin mengatakan banyak hal tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Jadi, semuanya terkandung dalam dua kata ini. Di balik tabir, Mo Chen tersenyum malu. Tidak perlu ucapan terima kasih antara kamu dan aku. Saat itu, di Cloud Sea Domain, jika Anda tidak membantu saya, pengalaman pahit yang akan saya alami tidak perlu dikatakan lagi. Jika ada kebutuhan untuk mengucapkan terima kasih, itu harus dari saya untuk Anda. Xiao Chen bukan tipe orang yang memikirkan detail kecil. Dia tersenyum dan berkata, ayo pergi. Ikutlah denganku ke Pulau Api Hitam. Saya ingin melihat di mana kepala tersembunyi itu berada sesegera mungkin. Baiklah, Mo Chen mengangguk dengan lembut. Xiao Chen mengeluarkan kereta perang naga banjir, dan keduanya mengendarainya menembus awan, dengan cepat menuju Pulau Api Hitam. Saat berada di awan, Xiao Chen membuka tirai kereta perang. Dia mengintip sekeliling dengan tatapan tajam dan memperhatikan beberapa kapal perang yang bersembunyi di sekitarnya, berperilaku sangat hati-hati. Kapal perang ini tidak menunjukkan niat jahat apapun. Ketika mereka melihat kereta perang naga banjir, mereka semua memutuskan untuk menjauh. Mo Chen juga memperhatikan kapal perang ini. Dia berkata, ini adalah faksi utama di sekitar Pulau Bintang Surgawi. Mereka semua adalah sekte peringkat 9 dengan Kaisar Bela Diri di dalamnya. Sepertinya mereka sangat prihatin dengan hasil pertempuran ini. Xiao Chen mengalihkan pandangannya, tidak merasa terkejut. Heavenly Star Island seperti sepotong daging yang gemuk. Bagaimana faksi-faksi itu tidak tergoda? Meskipun faksi-faksi ini tidak berani mengambil tindakan karena Istana Dewa Bela Diri dan penguasa Guntur, mereka masih perlu memberi perhatian pada faksi baru. Setelah pertempuran ini, ketenaran Raja Naga Azure karena kehebatan bertarungnya akan menyebar, membuat orang kagum dimanapun. Pertempuran ini membuat faksi-faksi besar tahu bahwa meskipun tiga tanah suci tidak mendukung Xiao Chen, Pulau Bintang Surgawi tidak mudah untuk ditindas. Jika ada yang ingin bertindak atas niat jahat, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka bisa menangani murka Raja Naga Azure. Setelah 15 menit, kereta itu tiba di laut dekat Pulau Api Hitam. Xiao Chen keluar dari gerbong dan langsung terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia melihat 9 cahaya berwarna memancar ke udara dari tempat kuil indera tercerahkan berada.
Awan warna-warni memenuhi langit, dan hujan emas turun tanpa henti di seluruh pulau. Pulau Api Hitam, yang terkenal panas dan terpencil, tampak damai pada saat itu. Rerumputan dan pepohonan tumbuh subur, bermekaran dengan ratusan bunga. Tempat itu penuh dengan kehidupan. Semua orang biasa yang basah kuyup di tengah hujan mengungkapkan ekspresi gembira. Mereka semua berlutut di tanah sambil berseru, "Sang Buddha ada di depan kita." Saat hujan meresap ke dalam tulang, darah, dan sumsum mereka, mereka semua jelas merasakan perasaan nyaman di tubuh mereka seperti diperbarui. Penyakit yang mendera mereka lenyap seluruhnya. Segala macam keajaiban terjadi, membuat mereka merasa segar kembali. Xiao Chen berpikir, ini hanyalah pembayaran kembali. Semua kekuatan keyakinan yang dikumpulkan Zhuang Zhenghe selama setahun terakhir dikembalikan. Di masa depan, dia bermaksud untuk menyingkirkan yayasan Buddha ini. Mo Chen sudah melihat adegan ini. Saat dia berdiri di samping Xiao Chen, dia tampak agak tenang, berkata, sebenarnya, ajaran Buddha kuno memiliki niat baik. Doktrin ini berbicara tentang siklus karma, sebab dan akibat, untuk berbuat baik dan mengumpulkan kebajikan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ini adalah doktrin yang sangat bagus. Meskipun sekte Buddha kuno juga menggunakan kekuatan keyakinan, mereka menyebarkan ajaran mereka dengan hati yang tulus dan tidak berbicara tentang penyucian atau mengadakan upacara jahat tersebut. Orang-orang beriman menyembah dan memberikan persembahan, para Buddha dan Bodhisattva mendengarkan doa dan mengirimkan berkah. Itu adalah siklus pertukaran yang baik, sebuah anugerah bagi masyarakat biasa. Xiao Chen mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya. Ada juga catatan mengenai hal ini dalam catatan kuil minor Leiyin. Namun, hati manusia tidak dapat diduga. Terlalu banyak godaan. Bahkan Buddha pun akan kesulitan mempertahankan ketenangannya di hadapan kekuatan sebesar itu. Xiao Chen merenungkan hal ini. Jika orang biasa menghadapi godaan seperti itu, akan sangat sulit bagi orang tersebut untuk mengendalikan dirinya. Orang itu pasti akan menggunakan kekuatan iman untuk menguatkan dirinya. Seiring waktu, orang ini akan mulai menyucikan orang lain secara paksa, dan ambisinya akan tumbuh, semakin tenggelam selangkah demi selangkah ke dalam jurang yang dalam. Dia percaya bahwa ada Buddha dan Bodhisattva yang baik hati. Namun, Buddha tanpa kepala di belakang Zhuang Zhenghe jelas bukan salah satu dari mereka. Ayo, kita pergi ke kuil indera tercerahkan dan melihatnya. Sosok Xiao Chen melintas, menuju kuil indera tercerahkan. Apakah itu memang kepala Bodhisattva Sitigarba atau bukan, dia harus memeriksanya sendiri. Saat terbang, ia memperhatikan bahwa patung-patung tokoh Buddha di kuil semuanya retak dan hancur. Kuil-kuil juga kosong. Tidak hanya orang-orang yang bertanggung jawab atas kuil yang hilang, tetapi para biksu pemula juga telah pergi. Sementara semua orang percaya di pulau itu menikmati karunia spiritual, orang-orang yang mengandalkan kekuatan iman semuanya menderita. Sumber iman sudah tidak ada lagi, dan kekuatan iman yang sangat besar dan tersimpan telah dikembalikan. Selanjutnya, tulang punggung sekte tersebut telah terbunuh. Sekte Buddha palsu yang tampaknya besar ini telah runtuh hanya dalam sekejap. Ketika Xiao Chen tiba di kuil indera tercerahkan, kompleksnya tampak suram. Semua tokoh Buddha di candi yang semula luas dan megah itu hancur. Pemandangan kekalahan memenuhi matanya. Tempat lain di pulau ini dipenuhi kehidupan. Namun, asal mula cahaya Buddha dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Bunga dan rumput layu, tidak ada pepohonan. Ada perbedaan besar dibandingkan saat Xiao Chen datang sebelumnya. Saat itu, kuil indera tercerahkan dipenuhi dengan misteri, menghalangi dia untuk masuk. Kini, perasaan itu telah hilang. Seluruh atap candi telah roboh. Mo Chen pasti melakukan itu saat bertarung dengan penanggung jawab kuil. Cahaya Buddha 9 warna datang dari celah di antara pecahan bebatuan di tanah, dan melesat ke awan. Xiao Chen melakukan serangan telapak tangan untuk membersihkan bebatuan yang hancur. Angin kencang meniup semua puing-puing. Sebuah lubang besar muncul di tanah kosong di depan. Sumber cahaya Buddha terletak di dalam lubang. Mo Chen, apakah kamu pernah ke sana? Xiao Chen bertanya sambil melihat ke lubang tempat cahaya itu berasal. Mo Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak punya waktu untuk melakukannya. Saat itu, ketika kepala Buddha terbang keluar dari sana, energi mentalnya melukai saya. Saya juga sibuk mengejar orang-orang yang tersisa. Saat aku selesai, aku takut kamu akan khawatir, jadi aku kembali dulu. Setelah Xiao Chen mendengar itu, dia melompat ke dalam lubang. Lalu, Mo Chen melompat mengejarnya. Lubangnya sangat dalam, jauh lebih dalam dari yang diperkirakan keduanya. Mereka turun di tengah cahaya Buddha selama kurang lebih 7 menit sebelum tiba di genangan air hitam di sebuah gua yang agak luas. Xiao Chen melihat ke depan. Ada tubuh Buddha tanpa kepala di ujung gua. Tubuh inilah yang memancarkan cahaya Buddha. Pemandangan ini mengejutkan Xiao Chen. Tubuh tanpa kepala ini tampak persis sama dengan Bodhisattva Sitigarba tanpa kepala yang dia lihat di 9 lapisan api penyucian. Tiba-tiba, Xiao Chen mengerti. Kepala Buddha itu memang kepala Bodhisattva Sitigarba yang hilang.
Ia ingin menggunakan kekuatan iman untuk membangun kembali tubuhnya dan bergabung dengannya untuk menjalani kebangunan rohani yang sejati. Namun sepertinya prosesnya tidak semudah itu. Meskipun tubuh tanpa kepala itu cocok dengan yang ada di 9 lapisan api penyucian, kekuatan yang dipancarkannya sama sekali berbeda, sama sekali tidak ada. Namun, tubuh di 9 lapisan api penyucian itu sungguh mengerikan. Xiao Chen merasa sangat kecil sebelumnya, tidak berdaya untuk menolak. Apa ini? Mo Chen bertanya dengan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang saat dia menatap air hitam yang menutupi lantai gua. Xiao Chen memulihkan akalnya dan menjawab, ini adalah lautan kepahitan. Begitu pula kepahitan yang terkandung dalam doa-doa banyak orang mukmin. Sekte Buddha sama sekali tidak mempedulikan mereka. Mereka hanya menyaring kekuatan iman dari doa, sehingga terbentuklah lautan kepahitan yang luas ini. Ketika Mo Chen melihat ekspresi Xiao Chen, dia berkata, kakak Xiao sepertinya mengenali tubuh tanpa kepala ini. Ya, saya pernah melihat tubuh asli tanpa kepala di 9 lapisan api penyucian. Xiao Chen tidak menyembunyikan apapun dari Mo Chen, menceritakan semua yang dia lihat dan dengar. Ketika Mo Chen mendengar penjelasannya, dia merasa aneh. Karena ia memiliki tubuhnya sendiri, mengapa ia tidak pergi ke 9 lapisan api penyucian untuk terhubung kembali dengannya? Xiao Chen mengingat cahaya pedang yang mengerikan itu. Bahkan setelah 10.000 tahun, tempat itu bisa memberi warna. Dia berkata, itu tidak mungkin. Saya percaya bahwa bahkan setelah 10.000 tahun, luka yang ditinggalkan oleh Kaisar Azure di leher masih memiliki niat pedang yang tertinggal di dalamnya. Jika kepala mencoba menyambung kembali dengan tubuhnya sendiri, itu sama saja dengan bunuh diri. Apakah Kaisar Azure benar-benar sekuat itu? Bahkan setelah 10.000 tahun, niat pedang masih tetap ada. Niat pedang sebenarnya masih begitu kuat meski telah berlalu 10.000 tahun. Jelas sekali, konsep ini mengejutkan Mo Chen. Xiao Chen mengangguk. Jika kamu melihat cahaya pedang Kaisar Biru Langit, kamu tidak akan terkejut seperti ini. Mo Chen berpikir keras. Dia menyaksikan tubuh tanpa kepala ini layu saat cahaya 9 warna Buddha perlahan memudar. Dia bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan tubuh tanpa kepala ini? Xiao Chen berpikir sejenak sebelum menjawab, biarkan saja. Ketika kekuatan iman telah dikembalikan semuanya, secara alami akan lenyap. Setelah mengatakan itu, dia berdiri, bersiap untuk pergi. Tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Sesosok tubuh dengan cepat turun dari lubang di atas. Mata Xiao Chen tajam, dan dia melihat semuanya dengan jelas. Itu adalah kepala Buddha. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah, tapi dia tidak panik. Dia meletakkan tangan kanannya di gagang pedang dan langsung melangkah ke depan Mo Chen. Kepala Buddha melayang di udara, memancarkan aura kuno. Ia menatap Xiao Chen seolah mencoba melihat semua rahasianya. Ia berkata dengan suara serak, memang benar, itu adalah kamu, orang yang memiliki garis keturunan Kaisar Biru Langit. Xiao Chen tidak menjawab kepala Buddha. Dia langsung menghunus pedang bayangan bulan dan mengirimkan cahaya pedang yang cemerlang ke kepala Buddha dengan kecepatan kilat, menerangi gua yang gelap. Dia sudah yakin bahwa Buddha jahat ini bukanlah makhluk baik hati. Baginya, hal itu jelas bertentangan. Kalau begitu, tidak perlu membiarkannya hidup-hidup. Sial, saat cahaya pedang hendak mengenai kepala Buddha, tubuh tanpa kepala itu tiba-tiba bergerak dan menghalangi cahaya pedang Xiao Chen. Suara mendesing, lampu pedang menyala tanpa henti. Bergerak terus-menerus, Xiao Chen menyerang dengan sekuat tenaga, mengirimkan 9 serangan dan memotong tubuh yang melindungi kepala menjadi beberapa bagian. Cahaya Buddha yang menembus awan berhenti, bersamaan dengan hujan spiritual yang menutupi seluruh pulau. Betapa disayangkannya ini bukan zaman keabadian. Kalau tidak, aku akan bisa menghadapi orang sepertimu hanya dengan membuka mulut. Teruslah hidup dengan baik. Ketika kamu menjalani kesengsaraan besar berupa angin dan api, aku pasti akan datang untuk membalas serangan pedang yang diberikan Kaisar Biru Langit kepadaku. Kepala Bodhisattva Sitigarbha berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang setelah pernyataan dingin itu. Tentu saja, Xiao Chen tidak mau melepaskannya begitu saja. Pihak lain seperti bom waktu. Saat ia mendapatkan kembali tubuh aslinya, itu akan menimbulkan bahaya besar bagi Xiao Chen. Selain itu, pihak lain juga mengetahui banyak rahasia alam Buddha kuno dan bahkan beberapa informasi orang dalam tentang Kaisar Biru Langit. Hanya untuk ini saja, Xiao Chen tidak akan melepaskannya bagaimanapun caranya. Namun, kepala Buddha ternyata sudah siap. Setelah memverifikasi identitas Xiao Chen, ia menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri, tidak meninggalkan jejak untuk diikuti. Ketika Xiao Chen keluar dari gua, dia tidak menemukan jejak kepala Buddha, hanya beberapa fluktuasi spasial. Kamu tidak berhasil menangkapnya. Mo Chen bertanya kapan dia terbang keluar dari gua. Xiao Chen menghela nafas dan menjawab, ia menggunakan teknik rahasia untuk membuka ruang. Selain menjadi kaisar bela diri, tidak ada cara bagiku untuk mengejar. Mo Chen menghibur, tidak perlu terburu-buru. Jelas sekali, Kaisar Biru Langit telah melukainya dengan parah 10.000 tahun yang lalu. Sekarang,
Dia seperti anjing liar. Bahkan jika dia adalah seorang bodhisattva kuno, dia tidak akan menjadi ancaman besar bagimu. Xiao Chen memang tidak terburu-buru. Dia hanya merasa bahwa pihak lain mengetahui sebagian dari apa yang sebenarnya terjadi di balik layar terkait Kaisar Biru Langit yang mendukung mereka. Jika dia bisa menangkap kepala Buddha dan menginterogasinya, dia mungkin mendapat banyak keuntungan. Mengapa Kaisar Azure memilih 6 jalur reinkarnasi saat itu? Bahkan item spirit lama di Istana Naga Azure mungkin tidak mengetahuinya, tapi orang itu mungkin mengetahui sesuatu. Inilah perhatian utama Xiao Chen. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kepala Buddha misterius tiba-tiba muncul di atas pulau terpencil. Kemudian, ia membuat gerakan meludah, mengeluarkan seberkas cahaya lemah dari mulutnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, ia akan menemukan bahwa cahaya lemah ini adalah orang kecil yang memancarkan cahaya halo Buddha. Jika matanya cukup tajam, dia akan segera menyadari bahwa orang kecil ini adalah biksu berdarah, Zhuang Zhenghe. Tuan, Anda sudah melihatnya. Kapan saya dapat memulihkan tubuh fisik saya? Zhuang Zhenghe bertanya dengan cepat dengan sedikit nada cemas. Kepala Buddha dengan dingin menjawab, ini hanyalah tubuh fisik biasa yang dapat Anda peroleh kembali kapan saja. Ini hanyalah masalah kecil, tidak perlu terlalu cemas. Itu tidak akan menjadi masalah besar. Zhuang Zhenghe jelas takut pada kepala Buddha misterius ini. Karena ingin melakukannya, dia segera mengangguk. Tuan benar, kemana kita harus pergi sekarang? Fondasi yang kami letakkan dengan susah payah di Pulau Api Hitam telah musnah seluruhnya. Sangat disayangkan. Kepala Bodhisattva Sitigarba berkata dengan acuh tak acuh, itu hanyalah sebuah pulau kecil. Anda tidak melihat saat ketika agama Buddha mencapai puncaknya. Ada miliaran orang percaya, semuanya beribadah bersama. Pulau kecil itu tidak bisa dibandingkan sama sekali. Namun, cahaya aneh muncul di mata kepala saat memikirkan sesuatu. Saya lupa, tempat ini adalah tanah terlantar. Bagaimana cara mengembalikannya ke ketinggian sebelumnya? Lebih baik membunuh Raja Naga Azure dan mengambil keberuntungannya sebelum meninggalkan tempat ini. Dengan begitu, saya dapat kembali ke Sekte Buddha dan naik ke kebudaan. Tuan, kamu mau pergi kemana? Zhuang Zhenghe bertanya dengan rasa ingin tahu. Kata-kata itu membuatnya bingung. Jangan bertanya tentang apa yang tidak seharusnya. Kepala Buddha mendengus dingin. Tiba-tiba, segelintir petani tiba di pulau itu. Kepala Buddha segera mengalihkan perhatiannya, matanya berubah merah. Bunga bodi merah muncul, dan pemandangan Sekte Buddha kuno muncul di kedalaman matanya. Kemudian, ia membuka mulutnya dan menghisap. Gumpalan cahaya hijau datang dari kepala para kultivator tersebut, yang merupakan petapa bela diri kelas rendah, dan masuk ke dalam mulut kepala Buddha. Kemudian, tubuh para penggarap tersebut jatuh ke tanah. Pergi dan pilih satu. Reinkarnasi Dharma. Hanya ada satu kesempatan. Ini juga kesempatan terakhirmu. Ketika Zhuang Zhenghe mendengar ini, dia bersukacita saat dia dengan cepat terbang. Kemudian, kepala Buddha mulai membacakan beberapa kitab suci, membuat teks Buddha kuno muncul dari mulutnya. Di tengah pancaran cahaya Buddha, salah satu mayat di tanah berdiri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat Zhuang Zhenghe menjalani ritual reinkarnasi Dharma, Xiao Chen dan Mo Chen berjalan-jalan di sekitar Pulau Api Hitam, meskipun, sebenarnya, aktivitas mereka tidak dapat dianggap berjalan-jalan. Dengan hilangnya Zhuang Zhenghe dan kelompoknya, Pulau Bintang Surgawi pasti perlu mengambil alih kendali Pulau Api Hitam. Ada baiknya untuk memeriksa kondisi pulau terlebih dahulu. Kakak Xiao, Pulau Api Hitam ini memiliki puncak api bumi, api hitam. Ini adalah tempat terbaik untuk membangun paviliun pemurnian. Saya ingin anggota klan saya pindah ke sini untuk membuat paviliun pemurnian puncak. Xiao Chen telah mendengar tentang situasinya sebelumnya. Sebelumnya, karena 7 markuise naga terhormat, klan Mo sebagian besar tinggal di pulau terpencil di luar wilayah Pulau Bintang Surgawi. Hanya sedikit dari mereka yang datang ke Heavenly Star Island. Sekarang semua faksi lawan di dekat Pulau Bintang Surgawi telah dibersihkan, tidak ada alasan bagi klan Mo untuk tidak masuk. Selain itu, klan Mo adalah klan pemurnian sejak awal. Sebelumnya, ketenaran mereka menyebar ke seluruh samudera surgawi berbintang. Klan Mo memiliki banyak pemurni dan teknik pemurnian rahasia yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Selama klan memiliki sumber daya yang cukup dan lokasi yang ideal, tidak akan ada kesulitan dalam membangun paviliun pemurnian di tingkat yang sama dengan Tanah Suci. Tiba-tiba, perhatian Xiao Chen menjadi agak terganggu. Dia memikirkan sesuatu yang lebih jauh lagi, klannya di alam kubah langit yang jauh. Sudahlah, masih terlalu dini bagiku untuk memikirkan hal ini. Memindahkan keturunan Kaisar Biru Langit kembali ke alam Kunlun jauh lebih rumit daripada memindahkan klan Mo. Masih banyak lagi variabel lain yang tidak dapat diprediksi. Lebih baik menunggu sampai kota naga langit dibangun sebelum pergi ke alam bawah dan merelokasi klan Xiao, membawanya kembali ke tempatnya semula. Kecuali Xiao Chen bisa menjamin keselamatan klannya, akan sulit baginya untuk bersantai. Tidak peduli betapa khawatirnya Xiao Chen, Kaisar bela diri tidak bisa pergi ke alam kubah langit.
Dengan adanya cabang sekte langit tertinggi dan istana kerajaan negara Qin besar yang misterius di sana, akan lebih aman bagi klannya untuk tetap berada di tempatnya semula. Kakak Xiao, ada apa? Mo Chen bertanya karena khawatir ketika dia menyadari gangguan Xiao Chen, sepertinya dia sedang memikirkan hal lain. Xiao Chen memulihkan akalnya dan menjawab, semuanya baik-baik saja. Apakah formasi transportasi di Pulau Bintang Surgawi kita mampu terhubung ke alam bawah? Mo Chen berkata, bisa. Istana Dewa Bela Diri juga memiliki formasi transportasi di alam bawah. Namun, transportasi semacam itu membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Jadi begitu, sumber daya tidak menjadi masalah. Sekarang, jauh lebih nyaman bagi Xiao Chen jika dia ingin pergi ke alam kubah langit. Setelah mengobrol sebentar, keduanya kembali naik kereta. Setelah berpisah, Xiao Chen kembali ke puncak-puncak tertinggi dan mulai memahami banyak manfaat yang didapat dengan maju ke Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung. Dia memahami prinsip tidak meragukan orang yang digunakannya. Dengan begitu, dia bisa rileks dan tidak memberi tekanan pada orang lain. Mo Chen membantu Lan Shaobei merawat orang-orang di kota bintang surgawi yang hancur. Dia juga perlu mengelola banyak sumber daya yang diperoleh dari gudang harta karun gerbang naga. Selain itu, keduanya perlu mengevaluasi manfaat dan memberikan hadiah bagi mereka yang bertarung dalam pertempuran. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 7 hari kemudian, Xiao Chen dan Penatua Qin duduk di puncak gunung dan mendiskusikan dao sambil minum teh, berbagi pengalaman mereka dalam budidaya bela diri. Penatua Qin telah terjebak di Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung selama beberapa dekade. Xiao Chen bisa belajar banyak hal darinya. Kaisar Semu Kesempurnaan Agung adalah tingkat kultivasi yang benar-benar dapat dianggap sebagai awal dari menempa jembatan menuju Kaisar. Dengan segel surgawi, akan lebih mudah untuk menggunakan hukum surgawi. Ada perbedaan besar dibandingkan dengan Kaisar Semu Kesempurnaan kecil. Tentu saja, Anda adalah pengecualian. Penatua Qin tertawa tak berdaya sambil menyesap teh. Dipulihkan setelah rusak. Sebelum maju ke Kaisar Semu, Anda mengumpulkan 10.000 hukum sage surgawi. Saya tidak bisa menganggap orang lain sebagai orang yang mengerikan sama sekali, bahkan sejak masa lalu. Penatua Qin menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, saya telah mengalami stagnasi di Kaisar Semu selama ratusan tahun, dan meskipun demikian, saya hanya mengumpulkan 3.000 hukum surgawi, bahkan tidak sepertiga dari hukum Anda. Xiao Chen meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum. Penatua Qin terlalu rendah hati. Hukum surgawi Penatua Qin jauh lebih padat daripada hukum surgawi saya. Jumlah kekuatan dunia yang bisa kamu kendarai tidak kalah dengan milikku. Xiao Chen tidak terlalu rendah hati. Kultivasi Penatua Qin jauh lebih mendalam daripada miliknya. Dalam kepadatan hukum surgawi, Xiao Chen, Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung yang baru maju, jauh dari sebanding. Satu-satunya keuntungan Xiao Chen adalah kuantitas hukum surgawi dan kemurniannya, karena penyempurnaan terus-menerus dari mantra ilahi guntur ungu. Penatua Qin, bagaimana tepatnya seseorang memadatkan jiwa untuk segel surgawi? Bisakah kamu memberitahu junior lebih banyak lagi? Xiao Chen meminta nasihat dengan rendah hati. Penatua Qin menyesap teh dan tersenyum. Ada banyak misteri dalam pengembangan Kaisar Kuasi Kesempurnaan kecil dan Kaisar Kuasi Kesempurnaan besar. Namun, pada akhirnya, sumber dayalah yang terpenting. Tanpa sumber daya yang memadai, seseorang hanya dapat menggunakan waktu. Ini tidak terlalu sulit dan bisa dianggap cukup stabil. Namun, pada kenyataannya, 90% Kaisar Kuasi akan tetap terjebak di puncak Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung, tidak dapat berkembang lebih jauh. Ini karena mereka tidak dapat memadatkan jiwa untuk segel surgawi mereka. Kecuali terjadi hal yang tidak terduga, orang tua ini mungkin akan tetap terjebak pada tahap ini juga. Xiao Chen mengerutkan kening dan bertanya, apakah itu sulit? Penatua Qin mengangguk dengan berat dan menjawab, rintangan ini tidak ada hubungannya dengan sumber daya. Bahkan dengan semua sumber daya di dunia, Anda hanya dapat mengandalkan pemahaman Anda sendiri untuk memadatkan jiwa untuk segel surgawi Anda. Sederhananya, Anda harus memasukkan jiwa Anda sendiri ke dalam segel surgawi, untuk mengubahnya menjadi bentuk samar dari hati seorang kaisar. Kamu harus tahu bahwa setelah maju ke Kaisar Bela Diri, seseorang membentuk tubuh Kaisar Emas. Pada saat itu, kerusakan fisik tidak lagi mampu membunuh seorang kultivator. Selama hati Kaisar masih ada, akan sangat sulit membunuh mereka. Apakah Anda memahami mengapa langkah ini begitu sulit sekarang? Xiao Chen memiliki kemampuan pemahaman yang sangat tinggi. Secara alami, dia segera melihat inti masalahnya, memadatkan jiwa untuk segel surgawi berarti berhubungan dengan inti Kaisar Bela Diri, yang terhubung langsung dengan hati seorang kaisar. Penatua Qin berkata perlahan, jalan menuju Kaisar Bela Diri tidaklah sederhana. Hanya rintangan ini yang menghalangi 90% Kaisar Semu. Setelah itu, kesengsaraan besar berupa angin dan api menghentikan 90% Kaisar Semu yang berhasil melewati rintangan tersebut. Saya percaya bahwa tidak berlebihan jika dikatakan bahwa terdapat puluhan miliar kultivator di daratan Kunlun.
Hal yang tidak kita miliki adalah kejeniusan. Namun, jumlah orang yang berhasil menembus kaisar bela diri setiap 500 tahun dapat dihitung dengan dua tangan. Setiap kaisar bela diri, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya, adalah seseorang yang memiliki keberuntungan luar biasa di alam Kunlun. Sejak zaman kuno, banyak orang meninggal saat mendaki ke kaisar bela diri. Namun, orang-orang terus menceburkan diri ke jalur bela diri tanpa akhir. Dari puluhan miliar kultivator, kurang dari 10 yang maju ke kaisar bela diri setiap 500 tahun. Xiao Chen menghela nafas. Keberhasilan satu orang berarti kematian banyak orang lainnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa peluang keberhasilannya adalah 1/100 miliar. Selanjutnya, Xiao Chen hanya punya waktu tidak lebih dari 4 tahun. Xiao Chen mengobrol lama dengan Penatua Qin di puncak. Mereka bahkan bertukar beberapa gerakan. Setelah pertukaran, Penatua Qin menghela nafas. Zaman para jenius ini dipenuhi dengan banyak jenius iblis. Adapun Xiao Chen, dia adalah seorang jenius iblis di antara para jenius iblis. Jumlah orang yang maju ke kaisar bela diri dalam 100 tahun ini mungkin akan lebih banyak daripada jumlah total orang yang telah mencapainya dalam beberapa ribu tahun terakhir. Penatua Qin mau tidak mau mengungkapkan ekspresi kasihan ketika dia memikirkan situasi Xiao Chen. Xiao Chen, aku tidak dianggap berumur panjang, tapi aku sudah hidup selama beberapa ratus tahun dan melihat banyak orang jenius. Saya telah melihat banyak talenta muda yang luar biasa meninggal sebelum waktunya karena berbagai alasan, mungkin terlalu menonjol, bersuka cita atas perbuatan besar, pamer dalam pertempuran yang kejam, atau tenggelam dalam keinginan mereka. Hanya kamu yang berbeda. Ini sangat disayangkan, Penatua Qin mau tidak mau berkata. Xiao Chen tersenyum dengan tenang. Jika saya tidak melemahkan tubuh fisik saya tanpa mempedulikan konsekuensinya dan menyempurnakan intisari saya 2 kali di setiap tingkat kultivasi martial monarch, saya mungkin tidak akan mengalami masalah umur fisiologis saya saat ini. Namun, kalau begitu, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak akan mampu bersaing dengan talenta-talenta luar biasa dari benua Kunlun atau mampu mengalahkan semua orang yang menentangku pada upacara penganugerahan raja dan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Segala sesuatu di dunia ini tunduk pada sebab dan akibat. Tidak ada yang bisa diprediksi. Tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Yang terbaik adalah terus melihat ke depan. Penatua Qin kagum dengan sikap Xiao Chen. Sambil tersenyum, dia berkata, tanpa diduga, kamu dapat memahami hal ini dengan baik. Sebenarnya, sebagai Perdana Kaisar Bela Diri, penguasa guntur dan Kaisar Langit Tertinggi dapat menggunakan teknik rahasia untuk membuatmu maju ke Kaisar Bela Diri jika mereka membayar harga tertentu. Xiao Chen mengangguk dan berkata, saya tahu itu. Namun, maju ke Kaisar Bela Diri melalui metode seperti itu akan menguras potensiku. Sejak saat itu, saya tidak akan bisa maju lebih jauh. Bahkan jika aku bisa memamerkan kekuatanku di hadapan Kaisar Semu, aku tidak akan berarti apa-apa di hadapan Kaisar Bela Diri sejati. Saya tidak akan memilih rute seperti itu. Penatua Qin tidak terkejut dengan jawaban Xiao Chen. Dia tertawa pelan dan berkata, ini semua pengalaman yang saya miliki dalam berkultivasi sebagai Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung. Kalau begitu, saya tidak akan menghalangi Anda dari kultivasi Anda. Jika Anda memiliki hal lain, Anda dapat datang dan mencari saya kapan saja. Xiao Chen memberi hormat dengan tangan menangkup saat dia mengirim Penatua Qin. Kemudian, dia tenggelam dalam pemikiran mendalam saat dia berdiri di puncak. Pada akhirnya, berkultivasi sebagai Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung masih bergantung pada sumber daya. Hanya setelah mencapai puncak kesempurnaan agung, Kaisar Semu barulah seseorang mulai memadatkan jiwa untuk segel surgawi, menggabungkan jiwa seseorang dengan segel surgawi. Itulah pemisah sebenarnya antara Kaisar Kuasi Kesempurnaan dan Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung. Namun, Xiao Chen baru saja maju ke Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung dan masih jauh dari puncak. Dia masih membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk mengolahnya. Untuk menerobos kemacetannya, Xiao Chen hanya menggunakan sekitar 1% Vena Roh Raja di gudang harta karun. Sebagian besar masih belum dimanfaatkan. Secara logika, dengan Vena Roh Raja ini, Xiao Chen tidak kekurangan sumber daya. Namun, dia merasa bahwa berkultivasi dengan Vena Roh Raja ini terlalu sia-sia dan tidak layak untuk dilakukan. Tanah suci yang bertahan selama puluhan ribu tahun, bahkan tanah suci abadi, tidak memiliki banyak Vena Roh Raja. Bahkan termasuk yang mereka simpan sebagai cadangan, jumlahnya tidak lebih dari 5. Menggunakan Vena Roh Raja ini untuk budidaya Xiao Chen sebagai Kaisar Semu akan menjadi hal yang boros. Sekarang dia telah menembus hambatan Kaisar Kuasi Kesempurnaan kecil, pembuluh darah Roh Kudus sudah lebih dari cukup. Xiao Chen ingin meninggalkan Vena Roh Raja ini ke gerbang naga masa depan, memenuhi syarat untuk menjadi tanah suci. Jika dia ingin menemukan Vena Roh Raja lainnya, dia harus sekuat Kaisar Bela Diri berdaulat terlebih dahulu. Dia masih ingat adegan aliansi Laut Utara yang mencoba menaklukkan orang yang dicurigai sebagai Raja Roh Vena. Jika Vena Roh Raja benar-benar muncul saat itu,
Kaisar bela diri berdaulat yang tersembunyi dari aliansi Laut Utara pasti akan muncul untuk menghentikan faksi lain untuk merebutnya. Saya harus menemukan Vena Roh Kudus yang baru. Saya sudah mendapatkan hampir semua yang tercatat di peta Laut Velum. Sekarang, aku harus mengandalkan seni mencari naga milikku sendiri. Sebuah cahaya muncul di mata Xiao Chen. Kini, pikiran untuk pergi ke Laut Hitam untuk mencari batu meluap-luap. Dia ingin melihat apakah dia bisa mengetahui lebih banyak lagi rahasia klan Yuan dari mayat itu. Mungkin seni mencari naga miliknya mungkin bisa ditingkatkan lebih jauh. Saat itu, dia akan lebih percaya diri saat mencari Vena Roh Kudus. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya, tidak ingin memikirkan masalah itu untuk saat ini. Kemudian, dia duduk bersila di puncak dan mulai berkultivasi dengan tenang, memperkuat kultivasinya sebagai kaisar kuasi kesempurnaan agung. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Waktu berlalu. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu. Budidaya Xiao Chen sepenuhnya stabil. Sekarang, segel surgawinya telah siap digunakannya, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Dengan sebuah pemikiran, dia bisa mengeluarkan 10.000 hukum surgawi dari segel surgawinya yang berbentuk naga, dan secara instan menggerakkan semua kekuatan dunia yang dia bisa. Dengan terbentuknya segel surgawi ini, pemahamannya tentang dunia semakin dalam secara alami. Bagi Xiao Chen sekarang, dunia tidak lagi seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia bisa dengan jelas merasakan seluruh dunia bergerak. Seolah-olah dia bisa melihat hukum inti alam semesta ini, garis ruang dan waktu, papan catur takdir. Namun, dia hanya bisa melihat gambaran samar-samar dari mereka. Hingga saat ini, ia masih belum bisa melakukan perubahan apapun terhadap kedua undang-undang tersebut, terutama waktu. Waktu bahkan lebih misterius dan selalu berubah jika dibandingkan dengan ruang, sungguh tak terduga. Sementara itu, Mo Chen datang sekali, dia sudah menyelesaikan rancangan kasar kota naga langit. Dalam rencana Mo Chen, dia membutuhkan 1 juta orang untuk membangun berbagai bangunan di kota. Dengan kepemimpinan dan keahliannya, dia memperkirakan tanggal penyelesaiannya dalam waktu 2 tahun. Ini sudah sangat cepat. Jika itu adalah orang lain, mereka perlu berkoordinasi dengan penyuling, ahli formasi, ahli geomancer, dan banyak profesi lainnya. Mereka pada akhirnya akan memakan banyak waktu, tidak dapat menyelesaikan proyek ini dalam waktu 10 tahun. Para pengungsi kota bintang surgawi telah dipindahkan ke kota-kota kecil lainnya di Pulau Bintang Surgawi dan pulau-pulau satelit lainnya. Tidak ada keraguan mengenai kemampuan Lan Shaobai dan Mo Chen dalam aspek ini. Mo Chen dan Lan Shaobai juga mengambil kembali pulau-pulau satelit yang ditempati oleh faksi lain dan mengelolanya secara terorganisir. Perkembangan Pulau Bintang Surgawi kini berada pada jalur baru dan berkembang pesat. Semuanya berjalan dengan tertib. Ketika Xiao Chen punya waktu luang, dia mulai menyempurnakan pil obat, mengerjakan pil sumber surgawi yang dia janjikan pada Putri Suci Istana Bulan, Yue Bingyun. Sejak kembali ke Heavenly Star Island, dia sangat sibuk, tidak dapat meluangkan waktu. Sekarang semuanya sudah beres, sekarang saatnya untuk memulai pemurnian. Bagaimanapun, dia telah membuat janji, dan dia tidak berniat mengingkarinya. Proses penyempurnaan pil obat tidak berjalan mulus. Namun, Xiao Chen tidak terburu-buru. Bagaimanapun, Yue Bingyun telah menyiapkan 100 set bahan. Dia tidak takut gagal, dia pasti akan berhasil sekali. Setelah gagal 78 kali berturut-turut, Xiao Chen akhirnya berhasil menyempurnakan pil sumber surgawi. Seorang pemuda dengan gesit mendaki gunung dan berkata kepada Xiao Chen dengan hormat dengan ekspresi hormat. Tuan Raja Naga Azure, Tuan Kota berkata ada tamu terhormat di sini, dan mengundang Anda untuk melakukan perjalanan ke aula utama. Pemuda ini adalah salah satu murid muda yang diajar oleh Xiao Yu. Xiao Chen berhasil mengetahui hal ini dari pakaian pemuda itu. Para pemuda ini berasal dari keluarga biasa di kota, seorang bibit dengan talenta baik yang telah ditemukan dan mungkin diberi tanggung jawab berat di masa depan. Xiao Chen meletakkan pil obat di tangannya. Kemudian, dia menghadiahi pemuda itu dengan beberapa barang, dan pemuda itu pergi dengan gembira. Lan Shaobai tidak akan mengganggu Xiao Chen jika tamunya adalah orang biasa. Tamu-tamu ini mungkin adalah orang-orang dengan status tertentu. Siapa itu? Xiao Chen merasa penasaran ketika dia mendorong tanah dan terbang menuju aula utama di pinggang gunung. Setelah beberapa saat, dia tiba di luar aula. Ketika murid-murid yang berjaga di sana melihatnya, mereka segera membungkuk memberi salam. Xiao Chen mengatur emosinya dan dengan tenang masuk. Dia menemukan banyak orang di aula, semuanya dengan pakaian berbeda. Namun, orang-orang ini semuanya adalah kaisar kuasi kesempurnaan agung. Selain itu, mereka adalah tipe orang yang sadar bahwa mereka tidak punya cara untuk menggabungkan jiwa mereka dengan segel surgawi mereka, jadi mereka fokus pada mengendalikan energi hukum mereka, meningkatkan kekuatan tempur mereka. Orang-orang ini semua telah berada di puncak kaisar semu kesempurnaan agung selama setidaknya 100 tahun. Energi hukum mereka sangat besar, dan kemurniannya lebih tinggi dari biasanya. Kekuatan mereka tak terduga.
Begitu Xiao Chen melangkah ke aula, dia segera merasakan beberapa orang fokus padanya, mencoba mencari tahu batas kemampuannya. Ketika mereka melihat bahwa Xiao Chen adalah kaisar kuasi kesempurnaan agung yang baru maju, keraguan muncul di mata mereka. Ketika Xiao Chen datang, Lan Shaobai, yang sedang menghibur sekelompok orang ini, segera berkata dalam proyeksi suara, "Xiao Chen, ini adalah wakil master sekte dari sekte peringkat 9 terdekat." Di permukaan, mereka di sini melakukan kunjungan kehormatan untuk menjalin kontak. Kenyataannya, mereka datang ke sini bukan dengan niat bersahabat, melainkan untuk mengukur keuntungan kita. Ada pepatah mengatakan, yang datang tidak ramah, yang ramah belum datang. Xiao Chen kurang lebih bisa menebak tujuan orang-orang ini datang ke sini. Setelah dia mendengar proyeksi suara Lan Shaobai, dia memberi hormat dengan tangan ditangkupkan dan berkata sambil tersenyum, "Maaf terlambat, maafkan saya." Raja Naga Azure bersikap terlalu sopan. Karena orang-orang ini ada di Pulau Bintang Surgawi dengan kedok kunjungan, mereka masih perlu menunjukkan rasa hormat yang mendasar. Oleh karena itu, wakil master sekte dari berbagai sekte peringkat 9 semuanya berdiri dan membalas dengan membungkuk. Banyak sekte peringkat 9 ada di Samudera Langit Berbintang. Selama ada Kaisar Bela Diri, Vena Roh Kudus, dan lebih dari 2.000 murid, sebuah sekte dianggap sebagai sekte peringkat 9. Namun, sekte peringkat 9 terdekat ini tidak memiliki banyak akumulasi dan mungkin berusia kurang dari 1.000 tahun. Ada perbedaan besar antara mereka dan sekte peringkat 9 puncak seperti sekte langit tertinggi. Melihat bahwa semua wakil master sekte di sini hanyalah kaisar kuasi kesempurnaan agung, Xiao Chen dapat menebak bahwa master sekte sebagian besar adalah kaisar bela diri surgawi kecil. Selain itu, kemungkinan besar hanya ada satu kaisar bela diri di masing-masing sekte ini. Sejauh yang diketahui Xiao Chen, wakil master sekte dari sekte langit tertinggi telah mencapai kaisar kuasi kesempurnaan beberapa tahun yang lalu. Master sekte sebelumnya pensiun setelah maju ke kaisar bela diri surgawi besar, dan ada juga banyak tetua tertinggi yang kuat. Sekte langit tertinggi memiliki akumulasi mendalam yang dibangun selama 10.000 tahun. Xiao Chen berjalan dengan langkah besar dan duduk di tengah. Kemudian, dia mengambil cangkir teh dengan kedua tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Maaf, Pulau Bintang Surgawi baru saja melewati masa sulit dan tidak memiliki sesuatu yang baik untuk menghibur semua orang. Mari kita berterus terang, nyatakan tujuan Anda datang ke sini." Sikap ini mengejutkan banyak lelaki tua yang duduk di kursi di kedua sisi. Biasanya, ketika tuan rumah mengambil cangkir teh dengan kedua tangannya, itu berarti mereka sedang mengantar para tamu. Lebih jauh lagi, berdasarkan kata-kata Xiao Chen, jelas dia tidak memiliki kesabaran terhadap permainan keramahan ini dan tidak berniat untuk ikut bermain. Aula kosong yang luas itu segera menjadi sunyi. Lan Shaobai tertawa pada dirinya sendiri. Ini memang Xiao Chen. Mengetahui bahwa orang-orang ini tidak datang dengan niat baik, dia tidak berpura-pura dan langsung ke pokok persoalan, bertindak dengan cara yang mengejutkan. Haha, tanpa diduga, di usianya yang begitu muda, Raja Naga Azure sudah memiliki temperamen seperti itu. Apa yang Anda maksud dengan ini? Mengirim tamu dengan menyajikan teh. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu di sisi kanan, paling jauh dari Xiao Chen, bertanya tanpa tersenyum. Lan Shaobai mengirimkan proyeksi suara. Ini adalah wakil master sekte suar api, Qian Zongchao. Dia adalah orang yang luar biasa. Pukulan telapak tangannya sangat dahsyat dan sangat terkenal di wilayah laut kita. Xiao Chen mengerti itu, tapi dia tetap tidak peduli dengan orang ini. Dia melanjutkan dengan acuh tak acuh, Pulau Bintang Surgawi baru saja melewati masa-masa sulit, namun kami berhasil menyelesaikan konflik dan merebut kembali semua pulau satelit kami. Saya sangat jelas tentang tujuan Anda di sini. Karena kamu tidak bersedia mengatakannya, aku akan mengatakannya untukmu. Tidak diragukan lagi Anda di sini untuk menguji kami, untuk melihat apakah saya, Xiao Chen, mampu mempertahankan begitu banyak tanah, untuk melihat apakah Anda memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi diri Anda sendiri. Ekspresi semua orang membeku. Sekarang setelah Xiao Chen menyatakan niat mereka, mereka merasa agak tidak nyaman. Hanya wakil master sekte suar api, Qian Zongchao, yang tertawa keras dan berkata, Raja Naga Biru sedang bercanda. Kami, sekte suar api, di sini untuk membicarakan tentang kerjasama. Xiao Chen bertanya sambil tersenyum dingin, kerjasama apa? Tentu saja, kerjasama ini dapat menguntungkan kedua belah pihak. Saya yakin Anda akan membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar untuk membangun kembali kota bintang surgawi yang hancur. Saya di sini atas nama Sekte Suar Api untuk mengirim uang kepada Raja Naga Azure. Tepat setelah Qian Zongchao berbicara, dia mengulurkan tangannya, dan setumpuk koin astral hitam terbang keluar dari cincin spasialnya. Gabungan cahaya koin tampak mempesona. Seharusnya ada sekitar 5 juta koin astral hitam di tumpukan itu. Ada 5 juta koin astral hitam di sini. Sekte Suar Api kami ingin membeli pulau api hitam dari Raja Naga Azure, kata Qian Zongchao dengan santai. Mencoba membeli Black Flame Island seharga 5 juta Black Astral Coins hanyalah perampokan siang hari.
Bang, bang, bang. Melihat Qian Zhongchao mengungkapkan niatnya, 8 lelaki tua lainnya juga ikut bergerak. Tumpukan koin astral hitam muncul di aula, totalnya ada 45 juta koin astral hitam. Orang-orang ini sungguh memiliki nafsu makan yang luar biasa. Selain pulau utama, mereka bermaksud mengambil alih sebagian besar tanah pemberian Xiao Chen. 45 juta koin astral hitam adalah jumlah yang besar. Kaisar kuasi kesempurnaan puncak hanya akan memiliki sebanyak itu. Bahkan kemungkinan besar sekte peringkat 8 yang lemah tidak akan memiliki kekayaan sebanyak itu. Akan sulit bagi seorang talenta luar biasa untuk tetap tenang menghadapi kekayaan seperti itu. Ini sudah cukup untuk membuat mereka kewalahan. Namun, siapakah Xiao Chen? Dia bahkan telah melihat 1 miliar koin astral hitam di gudang harta karun gerbang naga. Jumlah kecil ini seperti gerimis dibandingkan badai. Orang-orang ini ingin menindas Xiao Chen dengan uang, untuk mengejutkannya agar dapat mengambil alih pulau-pulau satelit dari tanah yang dianugerahkannya. Ini adalah taktik yang bagus. Bahkan jika Istana Dewa Bela Diri menyelidikinya, mereka dapat menyangkal kesalahan apapun, mengatakan bahwa mereka membelinya dengan uang. Pada saat itu, Istana Dewa Bela Diri hanya bisa menyalahkan Xiao Chen atas ketidakmampuannya. Namun, mencoba membuang kekayaan di depan Xiao Chen seperti anak-anak bermain-main, pemandangan yang lucu. Cemoohan muncul di mata Qian Zhongchao. Ini hanyalah anak nakal, dan dia ingin menantang kelompok kami yang terdiri dari orang-orang berpengalaman. Naif sekali. Qian Zhongchao meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, saya yakin Raja Naga Azure belum pernah melihat uang sebanyak itu sebelumnya. Dengan uang sebanyak ini, sudah lebih dari cukup bagimu untuk membangun kembali kota bintang surgawi sebanyak 3 kali. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Mencoba bersaing dengan uang, apalagi yang lebih lucu dari ini. Uang mengalir seperti sungai dan menetes keluar. Bahkan sebelum mendapatkan sumber daya di gudang harta karun gerbang naga, Xiao Chen sudah memiliki lebih banyak koin astral hitam daripada yang ada sebelumnya sekarang. Selain itu, dia sudah mendapatkan semua sumber daya dari gudang harta karun gerbang naga. Kekayaan dan akumulasi pulau bintang surgawi sekarang setara dengan sekte peringkat 9 puncak. Jika Vena Roh Raja itu dimasukkan, pulau bintang surgawi bahkan bisa menyaingi tanah suci. Apa yang Anda tertawakan? Qian Zhongchao merasa marah karena suatu alasan karena tawa mengejek Xiao Chen. Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, aku menertawakanmu karena tidak malu mengucapkan kata-kata yang begitu berani. Hanya dengan 5 juta Black Astral Coins, Anda berani menyatakan dengan arogan bahwa Anda ingin membeli Black Flame Island. Anda mengatakan bahwa saya belum pernah melihat jumlah sebanyak itu sebelumnya, tetapi Anda mungkin tidak tahu apa arti sebenarnya menjadi kaya. Sombong sekali. Berapa banyak koin astral hitam yang bisa kamu keluarkan, kamu? Sebelum Qian Zhongchao selesai berbicara, dia ternganga, tidak bisa berkata-kata, kengerian terlihat di matanya. Ini karena Xiao Chen melambaikan tangannya, dan tumpukan koin astral hitam muncul. Ada total 9 tumpukan, masing-masing tumpukan setidaknya 2 kali lipat dari yang diambil masing-masing dari 9 wakil Master Sekte peringkat 9. Xiao Chen sendiri mengeluarkan lebih dari 90 juta koin astral hitam. Jika uang dapat menyelesaikan semuanya, maka saya ingin menggunakan 90 juta koin astral hitam ini untuk membeli seluruh sekte suar api Anda. Apa kamu setuju? Xiao Chen berteriak sambil berdiri. Kemudian, aura luar biasa menekan Qian Zhongchao. Kesembilan lelaki tua itu merasa tertahan, tidak mampu berpikir jernih untuk beberapa saat, agak kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Awalnya, wakil Master Sekte ini berencana menggunakan koin astral hitam dalam jumlah besar ini untuk mengalahkan keinginan Xiao Chen. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia akan membalikkan keadaan dan malah mengejutkan mereka? Aula menjadi sunyi. Xiao Chen sekarang memiliki keunggulan dalam momentum. Kulit Qian Zhongchao berganti-ganti antara merah dan hijau saat dia duduk di sana dengan perasaan sangat cemberut dan tertahan. Dia tidak tahu bagaimana membalas kata-kata Xiao Chen. Brengsek, tidak peduli apa yang Anda katakan, Anda harus menjual Black Flame Island ke Fire Beacon Sect saya, apakah Anda mau atau tidak? Tidak dapat memikirkan hal lain untuk dikatakan, Qian Zhongchao mengabaikan semua kepura-puraan ramah. Xiao Chen tersenyum tipis, menjadi lebih tenang. Kemudian, dia perlahan turun dan bertanya dengan tenang, ada apa? Anda ingin membelinya secara paksa. Qian Zhongchao menahan diri, saat dia mengingat instruksi Master Sektenya, jangan berpura-pura ramah, setidaknya tidak secara terbuka. Mereka tidak bisa meninggalkan alasan apapun untuk bergosip. Setelah menenangkan diri, dia menjawab dengan dingin, saya tidak berani. Sekte Suar Api kami masih mendapat kehormatan. Kami tidak akan melakukan hal-hal seperti membeli barang secara paksa. Saya sudah lama mendengar tentang kekuatan dan keanggunan Raja Naga Azure, bahwa Anda berhasil mengalahkan semua talenta luar biasa di pertemuan pahlawan 4 laut dengan masing-masing satu gerakan. Apakah kamu berani bertaruh dengan Qian ini? Xiao Chen bertanya dengan acuh tak acuh, kamu ingin bertaruh apa?
Qian Zhongchao menjawab dengan dingin, selama pertemuan pahlawan, kamu mengalahkan semua talenta luar biasa dengan masing-masing satu gerakan. Saya akan bertaruh dengan satu gerakan juga. Kami hanya akan bersaing dengan satu gerakan, dan siapapun yang dirugikan adalah yang kalah. Jika Anda kalah, Anda harus menjual Pulau Api Hitam kepada saya dan tidak mengatakan bahwa Sekte Suar Api kami yang membelinya secara paksa. Jika saya kalah, saya akan mengakui kesalahan saya dan menebus kesalahan saya. Sekte Suar Api akan berjanji untuk tidak mencari masalah apapun di Pulau Bintang Surgawi. Saat kata-kata ini diucapkan, mereka membuat tempat itu heboh. Xiao Chen baru-baru ini maju ke Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung. Namun, Qian Zhongchao telah berada di puncak Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung selama lebih dari 100 tahun. Selain itu, Qian Zhongchao terkenal dengan serangan telapak tangannya di wilayah laut terdekat. Serangan telapak tangan Qian Zhongchao mengeluarkan lautan api yang tak terbatas, menghasilkan kekuatan ledakan yang sangat mengerikan. Dia bahkan pernah menghancurkan Kaisar Kuasi Kesempurnaan kecil sampai mati dengan satu serangan telapak tangan. Azure Dragon King, apakah kamu berani setuju atau tidak? Melihat bahwa Xiao Chen hanyalah Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung yang baru maju, Qian Zhongchao sangat percaya diri. Jadi dia mengambil satu langkah ke depan dan bertindak dengan sombong. Lan Shaobai dengan cepat memperingatkan Xiao Chen, jangan tertipu oleh tipuannya. Teknik budidaya yang dia kembangkan dan teknik bela diri yang dia praktikkan, serta gerakan membunuhnya, semuanya merupakan tipe eksplosif. Biasanya, dia dengan cepat melarikan diri jika dia tidak bisa melukai lawannya hanya dengan satu serangan telapak tangan. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang informasi Qian Zhongchao, jadi dia menyarankan Xiao Chen untuk tidak gegabah. Xiao Chen mengerti maksud Lan Shaobai. Beberapa orang yang terjebak pada tahap tertentu, tidak dapat berkembang lebih jauh, akan menggunakan cara lain untuk mencoba dan memperkuat kekuatan tempur mereka. Qian Zhongchao sebelum Xiao Chen adalah salah satunya. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada peningkatan kekuatan ledakannya. Tantangan ini adalah gagasan yang muncul dari Qian Zhongchao setelah gagal menekan Xiao Chen dengan uang dan mempermalukan dirinya sendiri, berharap untuk menebus dirinya dengan ini. Jika Xiao Chen tidak setuju, dia akan menjadi pengecut. Kemudian, Qian Zhongchao bisa menyebarkan ini kemana-mana dan bahkan terus datang kembali untuk membuat masalah baginya. Jika Xiao Chen setuju, dia akan tertipu oleh tipuan Qian Zhongchao. Tidak peduli apapun, Qian Zhongchao tidak akan kalah. Xiao Chen mengangkat tangannya dan menghentikan Lan Shaobai untuk mengatakan apapun lagi. Dengan banyaknya wakil Master Sekte yang hadir, akan lebih baik jika menyelesaikan masalah di sini. Jika dia bisa menunjukkan kekuatan yang cukup untuk mengejutkan faksi di sekitarnya agar tidak bertindak gegabah, menerima tantangan itu akan sangat bermanfaat bagi Pulau Bintang Surgawi. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain mencoba mendorongnya untuk bertindak dengan komentar negatif, dia tetap harus menurutinya. Yang paling penting adalah Xiao Chen tidak takut bersaing dalam kekuatan ledakan. Pertarungan yang adil pada akhirnya akan berakhir berlarut-larut. Mengingat luasnya budidaya Qian Zhongchao, pertarungan seperti itu akan merugikan Xiao Chen, membuatnya semakin sulit untuk mengalahkan pihak lain. Xiao Chen juga akan membayar harga yang lebih tinggi. Bersaing hanya dengan satu gerakan sesuai dengan niat Xiao Chen. Qian Zhongchao tidak tahu bahwa dia baru saja menentukan nasibnya sendiri. Dia mengejek, ada apa? Jangan bilang kalau kamu, Raja Naga Azure, takut pada orang tua sepertiku. Saya setuju, kata Xiao Chen dengan tenang sambil tersenyum tipis dan menatap Qian Zhongchao. Karena Qian Zhongchao ingin mempermalukan dirinya sendiri, maka Xiao Chen akan mengabulkan keinginannya. Diskusi langsung terjadi di aula. 8 lelaki tua lainnya semuanya tercengang. Meskipun mengetahui tentang Qian Zhongchao dan budidayanya, Xiao Chen tetap memilih untuk setuju. Yang lain mundur ke samping dan membersihkan koin astral hitam untuk membuka ruang. Ada batasan di aula yang memungkinkannya bertahan dalam pertarungan antar kaisar bela diri, selama pertarungan tidak berlangsung terlalu lama. Mereka bisa menangani satu pertukaran gerakan. Lan Shaobai tahu bahwa tidak ada nasihat yang bisa menghentikan Xiao Chen saat ini. Jadi dia menghela nafas dan pindah ke belakang juga. Hehe, Anda benar-benar layak menyandang nama Azure Dragon King. Sayangnya, kamu masih terlalu muda. Izinkan saya memberitahu Anda hari ini bahwa jahe lebih pedas jika sudah tua. Saat Qian Zhongchao berbicara, dia mengangkat kakinya dan melangkah maju. Tanpa melakukan gerakan lain, dia tiba di hadapan Xiao Chen dalam sekejap dan melakukan serangan telapak tangan. Saat Qian Zhongchao menyerang, aura lautan api yang tak terbatas meletus. Qian Zhongchao tampaknya tidak menyimpan kekuatan apapun untuk ini. Namun fenomena misterius yang meletus sangatlah mengerikan. Kekuatan dunia berubah menjadi lautan api di belakangnya, tampak seperti wilayah laut sungguhan. Ombaknya memercik dan membentang ke cakrawala. Kedalaman laut sungguh tak terduga, dan cakrawala tampak tak terbatas. Lebih jauh lagi, jika seseorang melihat dengan hati-hati, saat Qian Zhongchao mengulurkan telapak tangannya, setiap kali ia maju, gelombang yang menyala-nyala muncul di lautan api.
Banyaknya gelombang yang saling bertumpuk, tampak sangat mengerikan. Pada saat Qian Zhongchao mengulurkan tangannya, beberapa ribu gelombang api saling bertumpuk. Ketika telapak tangannya mengenai telapak tangan Xiao Chen, semua energi ini akan meledak dalam sekejap. Qian Zhongchao benar-benar mengharumkan namanya sebagai ahli puncak dengan kekuatan ledakan, membuka mata bagi Xiao Chen. Tampilan ini menunjukkan kepada Xiao Chen bahwa Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung yang telah hidup beberapa ratus tahun ini semuanya sangat mengesankan. Meski begitu, langkah ini tetap tidak akan mengalahkan Xiao Chen. Dengan pikiran, segel surgawi berbentuk naga berdenyut, dan 10.000 hukum surgawi di tubuh Xiao Chen semuanya diaktifkan secara instan, tanpa penundaan sedikitpun. Fenomena misterius yang dihasilkan dari 10.000 hukum surgawi yang menggerakkan kekuatan dunia seperti 10.000 naga sejati yang keluar dari tubuh Xiao Chen, menyebabkan retakan muncul di dinding di belakangnya. Hanya dengan fenomena misterius dari gerakan Xiao Chen, retakan muncul di sebuah bangunan yang seharusnya mampu menahan serangan Kaisar Semu. Di tengah mawar putih multiflora, aura kesedihan menyebar di aula saat bulan merah membubung ke udara. Xiao Chen membalas tindakan Qian Zhongchao dengan kematian 1000 tahun. Ledakan, saat kedua telapak tangan berbenturan, atap aula meledak dan hancur menjadi bubuk. Kekuatan destruktif dari gempa susulan dari dua serangan telapak tangan jauh melampaui ekspektasi semua orang. Kekuatan dari satu bentrokan menghancurkan sebagian besar bangunan yang seharusnya mampu menahan kekuatan dari pertempuran tingkat kuasi kaisar. Keduanya beradu kekuatan eksplosif. Kontesnya sangat bersih dari awal hingga akhir, tanpa hayalan. Hasilnya jelas dalam satu tarikan napas. Xiao Chen berdiri di tempatnya dan dengan santai menarik kembali telapak tangannya. Angin membuat rambut dan pakaiannya berkibar beberapa saat sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Qian Zhongchao memuntahkan darah dan terhuyung mundur 100 langkah sebelum jatuh ke lantai. Kemudian, dia menatap Xiao Chen sebelum batuk dan muntah darah lagi. Dia menunjuk ke arah Xiao Chen dan berkata, "Kamu menipuku." Sebenarnya, Xiao Chen memang telah menipu Qian Zhongchao. Namun, ini adalah konsekuensi dari tindakan Qian Zhongchao sendiri. Keberanian Xiao Chen untuk menantang berbagai talenta luar biasa dalam pertarungan satu gerakan selama pertemuan pahlawan empat laut sebagian besar karena kekuatan terbesarnya adalah kekuatan ledakannya. Meskipun baru saja maju ke Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung, Xiao Chen telah mencapai titik mampu mengaktifkan 10.000 hukum surgawi dengan pikiran, menggunakannya secara bebas, hanya dalam waktu setengah bulan. Dengan berani bersaing dengan Xiao Chen dalam kekuatan ledakan, bahkan ingin menentukan kemenangan dalam satu gerakan, Qian Zhongchao hanya meminta untuk dipermalukan. Lan Shaobai menghela nafas lega dan melangkah maju. Kemudian dia berkata, "Wakil Master Sekte Qian Zhongchao, saya harap Anda menepati janji Anda. Saya tidak ingin melihat orang-orang dari Sekte Suar Api muncul di lautan Pulau Bintang Surgawi. Teman-temanmu sendiri yang mendengar kata-katamu." Qian Zhongchao merasa sulit untuk membalas. Tanpa diduga, setelah hidup selama beberapa ratus tahun, dia jatuh ke tangan seorang pemuda kaya baru. Xiao Chen jelas memegang keunggulan absolut, tapi dia tidak menunjukkan perubahan pada ekspresinya sebelum pertarungan dimulai, bertingkah seolah dia akan kalah. Qian Zhongchao bangkit dan berjalan menuju koin astral hitam yang dia lempar, bersiap untuk menyimpannya dan segera pergi. Kali ini, dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. "Tunggu!" Xiao Chen berteriak dingin, menghentikan Qian Zhongchao untuk bergerak lebih jauh. Qian Zhongchao menggeram, "Apa yang kamu inginkan?" "Tidak banyak. Hanya saja batasan aula ini telah dilanggar. Ini sangat mahal untuk diperbaiki. Kamu menyebabkan atapnya terbang, namun kamu ingin pergi begitu saja." Xiao Chen berkata dengan tidak tergesa-gesa, "Kamu harus meninggalkan 5 juta koin astral hitam. Kamu bersikap tidak masuk akal." Xiao Chen membalas dengan acuh tak acuh, "Memang, aku bersikap tidak masuk akal. Siapapun yang mencoba bersikap masuk akal kepada saya, Xiao Chen, saya akan menggunakan alasan terhadap mereka. Semuanya akan dilakukan secara tegak, semua terbuka. Namun, jika ada yang ingin bersikap tidak masuk akal kepada saya, mencoba menindas saya dengan kekuatan mereka untuk memaksa saya menjual, saya, Xiao Chen, bisa menjadi lebih tidak masuk akal." Tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia melakukan serangan telapak tangan lagi tanpa menunggu jawaban Qian Zhongchao. Ini secara langsung mengusirnya dari aula, tanpa memberinya wajah sama sekali. 8 lelaki tua lainnya saling bertukar pandang. Sikap tegas dan kata-kata Xiao Chen jelas ditujukan kepada mereka. Orang-orang tua ini sangat gugup, bertanya-tanya apakah Xiao Chen akan merebut semua koin astral hitam mereka. Xiao Chen bertanya sambil tertawa, apakah semua orang tidak bersiap untuk mengambil kembali koin astral hitam mereka? Mungkinkah Anda masih ingin membeli pulau sumber daya satelit di Pulau Bintang Surgawi saya? Ketika semua orang mendengar itu, mereka langsung menghela nafas lega. Kemudian, mereka buru-buru mengumpulkan kembali 5 juta koin astral hitam yang mereka buang masing-masing. Setelah orang-orang tua ini mengambil kembali koin astral hitam mereka, Xiao Chen mengirimkan serangan telapak tangan.
Bang! Dia menghancurkan tumpukan koin astral hitam yang ditinggalkan Qian Songchao menjadi bubuk. 5 juta koin astral hitam berubah menjadi bubuk tepat di depan mata orang-orang tua itu, menyebabkan mereka terbelalak kaget. Bagi Kaisar Semu manapun, 5 juta koin astral hitam adalah jumlah yang signifikan. Namun, Xiao Chen hanya menghancurkan koin menjadi bubuk tanpa berkedip. Apa artinya ini? Semua orang bertanya-tanya. Orang-orang tua ini semuanya adalah orang-orang berpengalaman yang telah hidup selama ratusan tahun. Mereka dengan cepat memahami niat Xiao Chen. Inilah dia yang menunjukkan pendiriannya. Xiao Chen sama sekali tidak peduli dengan 5 juta koin astral hitam. Dia menyuruh Qian Songchao meninggalkan koin astral hitam ini hanya untuk membuatnya membayar harganya, untuk menunjukkan bahwa siapapun yang ingin menargetkan Pulau Bintang Surgawi harus siap secara mental untuk membayar harganya. Kalau tidak, mereka akan berakhir seperti tumpukan koin astral hitam ini. Setelah memulihkan akalnya, wakil master sekte lain dari sekte peringkat 9 terdekat segera mulai mengobrol dengan gembira dengan Xiao Chen, menjamin bahwa mereka tidak akan pernah mencari masalah untuk Pulau Bintang Surgawi dan ini hanya kesalahpahaman. Setelah melihat kekuatan Xiao Chen, mereka menyadari bahwa tidak bijaksana bagi mereka untuk menargetkan Pulau Bintang Surgawi lagi. Meskipun ada Kaisar Bela Diri di sekte peringkat 9, orang-orang yang jelas bukan tandingan Xiao Chen, Kaisar Bela Diri tidak bisa selalu tetap berada di sekte mereka sendiri setiap saat. Jika seseorang seperti Xiao Chen tersinggung, dia bisa menunggu sampai Kaisar Bela Diri tidak ada untuk datang dan mencari masalah. Ketidakpastian ini akan membuat semua orang gelisah. Satu individu yang membunuh seluruh sekte dan hanya menyisakan beberapa orang teratas adalah sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya. Kaki telanjang tidak takut pada mereka yang memakai sandal. Satu pihak akan berjuang sampai akhir, menimbulkan kerugian besar bagi kedua belah pihak tanpa ada yang diuntungkan. Catatan TL, kaki telanjang tidak takut pada mereka yang memakai sandal, pepatah ini berarti bahwa orang dengan kaki telanjang tidak akan rugi apa-apa lagi, oleh karena itu kesediaannya untuk mempertaruhkan segalanya. Yang paling penting adalah Xiao Chen juga bertindak, dengan sangat hati-hati. Dia hanya memberi pelajaran pada Qian Songchao. Adapun lelaki tua lainnya yang mengeluarkan koin astral hitam, dia tidak mempersulit mereka dan malah menjadi bermusuhan. Cara ini membuat mereka lebih mudah untuk mundur. Kami akan pergi sekarang. Di masa depan, jika Raja Naga Azure punya waktu, datanglah ke sekte kami dan mengobrol dengan kami, perdalam persahabatan kami. Karena atap aula sudah robek, jelas tidak pantas untuk berlama-lama di sini. Setelah mengungkapkan pendirian mereka, berbagai lelaki tua itu berdiri dan bersiap untuk pergi. Lan Shaobai menghela nafas lega. Xiao Chen entah bagaimana berhasil menyelesaikan masalah ini dengan luar biasa. Terhadap orang-orang seperti itu, seseorang tidak boleh terlalu sopan. Jika seseorang terlihat terlalu lembut, orang lain akan mengira dia mudah ditindas. Xiao Chen menangani situasi ini dengan sempurna, menunjukkan kekuatannya tanpa menyinggung semua orang. Tepat pada saat ini, mental yang kuat mungkin melanda tempat itu. Semua orang di Heavenly Star Island merasa seperti ada seseorang yang menatap mereka. Tiba-tiba tidak ada yang berani bergerak. Menghadapi musuh yang begitu kuat, mereka merasakan ketakutan yang aneh di hati mereka. Setelah tatapan ini sepertinya menyapu seluruh pulau, itu terfokus pada Xiao Chen, yang memungkinkan semua orang melepaskan napas tertahan mereka. Ini adalah kekuatan Kaisar Bela Diri. Sekelompok lelaki tua di aula sangat berpengetahuan dan dengan cepat menentukan kekuatan pendatang baru. Mungkinkah Qian Songchao tidak menerima kekalahan tersebut dan meminta Master Sektenya datang secara pribadi? Sepertinya tidak. Terlebih lagi, itu tidak mungkin. Master Sekte Suar Api tidak akan berani menyinggung Istana Dewa Bela Diri. Juga, dapat dikatakan bahwa Qian Songchao lah yang mengacaukan segalanya kali ini, berperilaku tidak masuk akal. Mengingat kepribadian Master Sekte Suar Api, jika dia datang, dia akan berada di sini untuk memperbaiki hubungan. Hal yang paling penting adalah bahwa kekuatan ini bukanlah kekuatan Kaisar Bela Diri Surgawi kecil, itu jauh lebih kuat daripada Master Sekte Suar Api. Ekspresi orang-orang tua itu berubah ketika mereka berbisik satu sama lain, kerumunan orang menebak siapa Kaisar Bela Diri ini. Siapa yang berani datang ke sini tanpa menunjukkan rasa takut? Meskipun orang ini adalah Kaisar Bela Diri, Xiao Chen adalah Raja Naga Azure yang disukai oleh penguasa guntur. Juga, ini adalah tanah pemberian Istana Dewa Bela Diri. Bahkan jika seseorang rakus akan sumber daya di tempat ini, dia tetap akan mengirimkan sekelompok bawahannya. Pada saat itu, jika Istana Dewa Bela Diri datang untuk menyelidiki, mereka dapat mengatakan bahwa Xiao Chen tidak cukup mampu, kalah dari orang-orang dari alam budidaya yang sama, sehingga tidak layak untuk mengklaim wilayah laut ini. Mengingat hal itu, Istana Dewa Bela Diri tidak akan mempunyai pijakan untuk berdiri. Namun, kemunculan pribadi Kaisar Bela Diri akan melanggar aturan tak terucapkan. Bukankah itu sama dengan mengejek Istana Dewa Bela Diri karena ketidakmampuannya? Istana Dewa Bela Diri pasti tidak akan duduk diam dan menonton. Jika tidak, seluruh Istana Dewa Bela Diri akan merasa malu.
Hati Lan Shaobai tenggelam. Dia kurang lebih menebak siapa yang datang, jadi dia mengerutkan kening. Kali ini, masalah ini tidak mudah diselesaikan. Masalah besar akan datang. Saat itu, Xiao Chen telah membunuh keturunan Markis berpakaian ungu. Markis berpakaian ungu sekarang ada di sini untuk membalas dendam. Xiao Chen merasa kekuatan yang anehnya kuat itu agak sulit untuk ditanggung. Kakinya menjadi lembut, hampir berlutut. Perbedaan dalam budidaya terlalu besar. Hanya kekuatan tak berbentuk saja yang sudah tidak bisa dihadang. Pada saat genting, bulu kuning kecil terbang keluar dari cincin roh abadi dan mendarat di bahu Xiao Chen. Ia menggunakan garis keturunan binatang suci untuk membantu Xiao Chen menanggung tekanan. Xiao Chen mencoba menggerakkan pergelangan tangannya dan ternyata dia sudah bisa melakukannya. Sambil berpikir, sehelai bulu kuning muncul di tangannya sebelum dia menyembunyikannya di lengan bajunya. Ini adalah upaya terakhir para gagak emas untuk melindungi hidup mereka. Ini bisa melukai kaisar bela diri pada saat kritis, sehingga mendapatkan peluang untuk bertahan hidup. Ini adalah kartu truf terbesar Xiao Chen saat ini. Binatang suci gagak emas. Seseorang dengan mata tajam berteriak kaget, mengenali spesies Little Yellow Feather. Ini adalah binatang suci legendaris dari zaman keabadian. Garis keturunannya mulia dan hanya tercatat dalam teks kuno, sesuatu yang jarang terlihat. Meski begitu, Xiao Chen punya satu sebagai hewan peliharaan. Ruang di aula mudah robek, dan seorang pria parubaya yang mengenakan jubah naga ungu dan battle armor berjalan keluar dengan langkah besar. Auranya luar biasa dan memberikan tekanan yang mengejutkan. Markis berpakaian ungu. Kejutan benar-benar datang silih berganti. Kaisar bela diri yang muncul sebenarnya adalah generasi saat ini Markis berpakaian ungu dari pengawal lama Raja Laut. Ini adalah Kaisar bela diri Surgawi Agung, seseorang yang benar-benar berada di puncak Laut Barat.